Assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali di channel TMC Blog. Di depan saya nih ada satu motor, boleh dibilang sih motornya sebenarnya udah cukup lama, yaitu Yamaha WR155R gitu loh. Namun versi Yamaha WR155R ini itu agak sedikit berbeda karena sudah mengalami kayak custom atau modifikasi dengan gaya supermoto. Teman-teman bisa lihat di sini ban depannya ya, ban depannya itu sudah mulai berubah gitu ya, berubah menjadi ban street biasa menggunakan ring 17. Nah, di vlog kali ini kita akan mencoba nih ya membicarakan perihal customisasi seperti ini untuk Yamaha WR155. Seperti apa modelnya dan juga kira-kira berapa ya biayanya seperti ini ya bikin WR155 bisa seperti bergaya supermotard atau supermoto seperti ini. Nah, contoh yang saya coba ambil ini merupakan salah satu motor test ride yang ada di Yamaha Mekar Motor Jalan Pajajaran Bogor. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau sobat sekalian datang ke Yamaha Mekar Motor, satu motor ini tuh hadir di depan gitu ya, dan bisa dites. Untuk sobat sekalian bisa cek seperti apa feel-nya. Dan memang berdasarkan beberapa testimoni pengguna WR155R yang saya dengar, memang aspek rideability dari Yamaha WR155 ini cukup mumpuni ya bila dipakai di jalan raya gitu ya. Ini sih agak sedikit menurut saya sih agak sedikit logis gitu ya, karena memang basic mesin atau engine yang dipakai di WR155 ini memang merupakan mesin yang boleh dibilang mumpuni banget dan benar-benar teruji kencangnya gitu ya, karena yang dipakai mesinnya adalah mesin 155 cc 1 silinder SOHC berpendingin cairan yang sudah dipakai di berbagai banyak banget ya mesin Yamaha, seperti kayak misalkan Yamaha R15, lalu Yamaha MT juga ya, MT15 juga yang baru juga menggunakan ini, dan terakhir Yamaha XSR 155 yang menggunakan kayak variable valve actuation atau VVA. Nah, untuk motor Yamaha WR155 ini gitu ya, kita bisa lihat bahwa ban depan dan ban belakang itu mengalami sedikit customisasi menggunakan velg yang berbeda. Boleh dibilang kalau kita bicara mengenai supermoto itu velg yang digunakan itu biasanya sih ya bukan velg palang gitu ya, umumnya yang ada di Indonesia seperti itu, walaupun tidak menutup kemungkinan kalau misalkan kita pakai velg palang, namun biasanya dia menggunakan velg model jari-jari, which is artinya agak susah untuk kita memasukkan sistem tubeless pada bannya seperti itu, karena memang umumnya velg yang dijual aftermarket ya, velg aftermarket yang dijual di Indonesia itu untuk velg jari-jari itu belum support untuk ban jenis tubeless seperti itu sobat sekalian. Nah, mengenai pilihannya itu macam-macam, seperti misalkan sobat bisa lihat di sini di Yamaha WR155 itu menggunakan TK ya. Kalau ini dia menggunakan brand velg TK berwarna berwarna gold dengan ukuran yang boleh dibilang lumayan lebar nih ya di depan. Di depan itu sekitar ukurannya itu 3, di belakang 3,5 gitu ya. Lebarnya itu cukup lebar banget teman-teman sekalian. Dan modelnya tetap menggunakan jari-jari ya, menggunakan jari-jari dengan tromol tengah itu masih menggunakan tromol tengah original atau bawaan dari Yamaha WR155 ini. Nah, jadi pada dasarnya kalau teman-teman sekalian mau melakukan customisasi ya tetap menggunakan tromol depan dan belakang yang benar-benar asli gitu ya. Kecuali teman-teman sekalian ada sedikit kayak dana lebih sehingga punya keluangan untuk beli juga tuh tromolnya sekalian, terus kolar-kolar Bosch di dalamnya, lalu mungkin juga cakramnya, sehingga
kalau sobat sekalian punya WR155 itu kayak punya 2 set ban. Jadi misalkan sobat sekalian butuh satu hari pengen terabasan pakai ban bawaannya WR155 yang berjenis dual purpose, tapi kalau misalkan mau dipakai harian bisa pakai ban street supermotonya gitu. Jadi modelnya nanti tinggal plug and play, tinggal dicopot bannya lalu masukin berikut semuanya tuh. Jadi berikut cakram-cakramnya, berikut juga sprocketnya kalau untuk yang roda belakang. Dan itu menurut saya sebuah strategi yang boleh dibilang cukup oke sih ya. Saya sendiri sih kebayangnya kayak gitu. Jadi kalau di rumah itu nggak perlu harus bongkar cakram gitu, bongkar cakram dan bongkar sprocket untuk bisa pindah gitu. Jadi punya 2 ban gitu yang bisa di plug and play. Nah, bicara mengenai customisasi, biayanya tuh berapa ya? Nah, saya berusaha untuk mencari tahu. Kalau misalkan sobat sekalian mau ganti semuanya, kayak misalkan tromolnya aja ya, depan dan belakang dari Yamaha WR155 itu harganya itu bisa tembus 1,3 juta rupiah tuh kalau untuk tromolnya. Tapi kalau untuk part pengereman seperti kaliper kan kayaknya kita nggak perlu ganti ya kalipernya. Namun kalau untuk tromol kalau pengen ganti itu sekitar 1,3 juta rupiah depan dan belakang. Depannya sekitar 400-an, 300-an, kalau belakang itu sekitar 700-an, lebih sampai 800. Lalu kalau sobat sekalian pengen ganti velgnya juga ke velg yang 17 inci ini, itu pilihannya banyak banget di Indonesia, dari mulai terjangkau sampai yang mahal gitu ya. Itu ada di Indonesia karena memang velgnya jari-jari sehingga dia bisa pakai velg aftermarket yang terserah sobat sekalian, bergantung pada keluangan dari budget gitu. Misalkan kalau kita mau pakai bahan yang sprint gitu ya, itu bisa depan belakang tuh cuman habis 1,3 sampai 1,5 juta rupiah gitu ya. Itu pun kayaknya udah termasuk jari-jarinya gitu ya. Sedangkan kalau misalkan sobat sekalian mau pakai jenis yang TK ya, Takasago yang bright gitu ya, itu untuk ukuran 250 depan, lebar 250 dan belakang tuh 350 itu bisa tembus sekitar 2,1 atau 2,2 juta rupiah velgnya doang. Ya, velgnya doang. Lalu kalau misalkan depannya 250, belakangnya sedikit lebih kecil kayak 300, itu bisa tembus 1,7 juta rupiah. Jari-jarinya sendiri ya, depan dan belakang itu kalau merek aftermarket itu untuk ban 17 inci itu bisa tembus sekitar 300.000 rupiahan jari-jarinya. Itu belum style jari-jari ya, biaya pasang jari-jari jasanya itu sekitar mungkin 100.000 sampai 200.000 tuh ya ke tukang style pelek gitu ya. Mas kalian bisa hitung sendiri tuh. Dan ini belum bannya teman-teman sekalian. Bannya ini penting banget karena memang ban juga harganya juga bervariasi. Kalau misalkan sobat sekalian bisa mau pakai yang FDR, saya lupa harganya berapa FDR yang khusus supermoto itu ya, itu mungkin bisa lebih sedikit terjangkau gitu ya. Cuman kalau sobat sekalian mau pakai ban street yang mahal-mahal gitu ya, kayak misalkan kalau ini dia pakai kayak Michelin atau Pirelli ya, itu bisa tembus sepasang depan belakang itu 2 juta 3 juta gitu ya kalau untuk bannya sendiri. Sehingga menurut saya ya akhirnya cukup banyak juga modal yang kita siapkan gitu ya. Tapi seakan-akan kita kayak punya 2 motor gitu ya, 2 motor, yang satu itu buat terabasan, satu lagi untuk street harian pun bisa gitu dengan ban 17 street kayak gitu. Dan itu cukup keren banget, di jalanan tuh jarang yang pakai gitu kan karena supermoto. Begitu teman-teman sekalian. Jadi kayak bannya kalau misalnya itu tembus sampai 2 juta, 2 juta sampai 3 juta, velgnya juga 2 juta. Kalau tromolnya itu 1,3 juta ya mungkin habis ya. Kalau mau yang bener-bener all out itu bisa habis sekitar berapa ya? Di atas 5-6 juta gitu ya. Dan itu tuh sudah bisa kayak begini gitu dengan velg atau apa-apa yang brandnya tuh cukup terkenal gitu ya. Sedangkan kalau misalkan mau pakai sprint terus bannya FDR mungkin bisa tembus sampai 3 juta gitu ya, 3 jutaan untuk ganti ban seperti ini gitu. Kalau menurut saya dengan catatan tromol yang original. Itu aja, mudah-mudahan vlog ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Silakan dikomentari di kolom komentar. Begitu aja, sampai berjumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.